Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat di munalatai, salam sewujud karene malentang. Adil katalino, bacura binka taruga basengat kajupata. Arus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pengukuran hasil belajar pada mata kuliah Asesmen Penilaian Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Burhani MPQ. Berdasarkan taksonomi yang digagas oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, hasil belajar dapat dibedakan menjadi 3 ranah atau aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotor. Taksonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan, struktur, ataupun hierarki. Pengelompokan ini kemudian dikenal luas dengan istilah taksonomi Bloom. Aspek kognitif berisi tentang pengertian, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir lainnya. Hasil belajar peserta didik dapat berupa kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasikan konsep, dan sebagainya. Aspek afektif atau sikap adalah hasil belajar yang terkait dengan perasaan, emosi, dan juga apresiasi. Contohnya, motivasi belajar, minat belajar, sikap terhadap suatu mata pelajaran tertentu, dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Sedangkan aspek keterampilan atau psikomotor adalah hasil belajar yang berupa perilaku motorik atau penguasaan keahlian tertentu, misalnya kemampuan menulis, kemampuan mengetik, atau kemampuan berlari dengan cepat saat pelajaran olahraga, dan juga kemampuan menggunakan mesin. Asrul dan kawan-kawan pada tahun 2015 memandang keterkaitan antara ketiga aspek tersebut sebagai penunjang semua soft skill dan hard skill hasil belajar yang diharapkan yang membentuk kemampuan seseorang. Asrul juga mengungkapkan bahwa aspek kognitif menekankan pada peserta didik untuk mengetahui tentang sesuatu, aspek sikap atau afektif menekankan pada peserta didik untuk mengetahui tentang mengapa, dan aspek keterampilan atau psikomotor menekankan pada peserta didik untuk mengetahui tentang bagaimana. Lebih lanjut, Bloom juga merinci aspek-aspek hasil belajar, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi aspek-aspek yang lebih operasional. Yang pertama, aspek kognitif atau pengetahuan dibagi menjadi 6 subaspek atau tahapan kemampuan berpikir. Yang pertama, ingatan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, aplikasi, yang keempat, analisis, yang kelima, sintetis, dan yang keenam, evaluasi. Yang kedua, aspek sikap atau afektif dibagi menjadi 5 subaspek atau tahapan bersikap, yakni menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisir, dan karakterisasi. Yang ketiga, aspek keterampilan atau psikomotor dibagi menjadi 4 subaspek atau tahapan berperilaku, yaitu meniru, memanipulasi, mengalamiahkan, dan mengartikulasikan. Taksonomi Bloom merupakan dasar pengelompokan yang masih digunakan hingga saat ini meskipun telah mengalami beberapa revisi. Revisi antara lain dikemukakan oleh Anderson dan Caldwell pada tahun 2021. Taksonomi Bloom revisi ini hanya dilakukan terhadap aspek kognitif saja, yaitu dengan merubah penggunaan kata operasionalnya, yakni berubah dari kata benda menjadi kata kerja. Misalnya, kemampuan aplikasi berubah menjadi mengaplikasikan. Sebagai contoh, dalam taksonomi Bloom yang direvisi, ranah C1 yang merupakan aspek pengetahuan diubah atau direvisi menjadi kemampuan mengingat. Sedangkan, ranah C5 atau sintesis dalam taksonomi Bloom yang lama direvisi dan didekat posisi dengan aspek C6 yaitu evaluasi, sehingga susunannya menjadi C5 evaluasi dan C6 sintesis dalam taksonomi Bloom yang baru. Urutan ranah ini dalam taksonomi Bloom yang baru menggambarkan urutan kemampuan berpikir kognitif. Selain adanya perubahan kata, revisi oleh Anderson dan Caldwell dilakukan dengan menambahkan dimensi pengukuran pada aspek kognitif, yakni dimensi pengetahuan kognitif dan dimensi proses kognitif. Penambahan dimensi kognitif ini dianggap penting untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran, karena bukan hanya mengukur hasil, tetapi juga mengukur proses berpikir. Dalam taksonomi Bloom versi revisi, dimensi pengetahuan kognitif dianggap sebagai hasil belajar yang dibedakan menjadi 4 kategori, yakni pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Hal ini yang lebih memperkaya tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran.
Model matriks inilah yang sekarang banyak digunakan untuk perumusan tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan taksonomi Bloom versi baru. Memetakan dimensi pengetahuan kognitif, maka aspek hasil belajar kognitif dapat dipetakan secara lebih rinci dengan berpedoman pada batasan berikut. Dimensi pengetahuan faktual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan terminologi dan istilah, dan pengetahuan tentang detail atau unsur-unsur kejadian seperti subjek, waktu, dan keadaan, atau semacamnya. Dimensi pengetahuan konseptual dibedakan menjadi empat, yakni pengetahuan tentang klasifikasi, pengetahuan tentang prinsip, pengetahuan tentang generalisasi, dan pengetahuan tentang model, struktur, dan teori. Dalam dimensi pengetahuan prosedural, dibedakan menjadi pengetahuan tentang algoritma, pengetahuan tentang teknik, metode, dan keterampilan pada suatu bidang tertentu, serta pengetahuan tentang penggunaan sesuatu prosedur dengan tepat. Untuk dimensi pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang konteks dan kondisi, serta pengetahuan tentang diri sendiri. Revisi dalam taksonomi Bloom juga membawa dampak terhadap hasil-hasil belajar yang diukur. Misalnya, terdapat perbedaan antara pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan mengetahui tentang cara melakukan sesuatu. Hal itu adanya pemetaan secara rinci pengetahuan kognitif menyebabkan perbedaan makna antara keduanya yang berakibat juga terhadap cara pengukurannya. Mengetahui tentang sesuatu dapat berupa pengetahuan faktual, konseptual, atau metakognitif, sedangkan mengetahui tentang cara melakukan sesuatu termasuk pengetahuan prosedural. Adanya revisi pada aspek kognitif menyebabkan adanya perubahan atau perbedaan pada kata-kata operasionalnya, sehingga memudahkan guru untuk mengidentifikasi aspek hasil belajar yang akan diukur. Berikut adalah kata-kata operasional yang digunakan untuk menentukan hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor, seperti yang ditampilkan di layar. Ketiga aspek pengukuran hasil belajar ini saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran sekolah, seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Peserta didik ini tidak hanya mengenal atau menghafal nama-nama pohon saja, tetapi juga menunjukkan sikap disiplin dan tertib dalam melakukan pengamatan, serta peserta didik juga mampu untuk menggunakan alat seperti kaca pembesar tersebut. Berdasarkan taksonomi Bloom, aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir yang dibagi menjadi 6 tingkatan. Misalnya, dalam mata pelajaran IPA, materi nama-nama planet dalam sistem tata surya, maka kemampuan yang diharapkan terdapat pada peserta didik dalam ranah C1 atau mengingat, yaitu siswa akan menghafal nama-nama planet dalam sistem tata surya. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, emosi, dan juga apresiasi. Bagaimana hal ini muncul dalam kegiatan sekolah? Mari kita lihat contohnya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam ranah A1, menerima, peserta didik mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan guru tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam ranah A2 atau menanggapi, peserta didik akan bertanya dan berdiskusi di dalam kelas. Pada ranah A3, menghargai, peserta didik mulai menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengajak temannya untuk melakukan hal yang sama. Pada ranah A4, mengorganisir, peserta didik akan menginisiasi program daur ulang sampah di sekolah bersama teman-temannya. Pada ranah A5, karakterisasi, sikap peduli pada lingkungan sudah menjadi kebiasaan peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Jadi, aspek afektif membantu menerapkan karakter dan nilai-nilai moral pada peserta didik yang akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Aspek psikomotor atau keterampilan berkaitan dengan keterampilan fisik yang diperoleh melalui latihan. Bagaimana dengan contohnya? Mari kita lihat dalam mata pelajaran olahraga materi tentang gerakan senam.
Dalam ranah P1 atau menirukan, peserta didik meniru gerakan senam yang diperagakan oleh gurunya. Dalam P2, memanipulasi, peserta didik mulai melakukan gerakan sendiri dengan koordinasi yang lebih baik. Pada ranah P3 atau mengalamiahkan, peserta didik dapat melakukan gerakan senam dengan lancar tanpa berpikir lagi. Dalam ranah P4, mengartikulasikan, peserta didik mengkombinasikan berbagai gerakan menjadi senam kreatif dan mengajarkannya kepada teman-teman. Sekian pembahasan dari saya mengenai aspek-aspek pengukuran hasil belajar. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.